Oke, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Iya Bu Mira. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah pada pagi ini sehat Bu Mira. Alhamdulillah. Gimana dengan Bu Mira? Alhamdulillah baik juga Pak. Jadi begini Pak, saya Mirawati CGP Angkatan 8. Dalam kesempatan ini saya ingin mewawancari Bapak sebagai pimpinan di tempat saya bertugas terkait dengan hal-hal atau bagaimana sih strategi dan langkah-langkah Bapak dalam mengambil keputusan yang bernilai nilai kebajikan gitu ya Pak ya. Jadi mungkin kita mulai saja ya Pak ya wawancaranya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan gitu Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, pernahkah Bapak mengalami permasalahan yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama ini? Oh iya, Bu Mira, itu memang yang paling berat Bu Mira. Iya. Sering saya alami sebagai pimpinan di sekolah ini, sebagai kepala sekolah di SMP 1 BPR ini, itu rasanya itu untuk mengambil keputusan ada dua permasalahan. Iya. Sementara waktu kita melihat yang ini siapa, kemudian yang satunya ini kita menerapkan peraturan kita di sekolah sebagai PNS. Nah itu sebenarnya itu sangat dilema sekali sebagai kepala sekolah untuk mengambil satu keputusan itu. Begitu ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa sedikit berbagi pengalaman bagaimana sih Pak permasalahan yang Bapak hadapi, misalnya masalah dilema etika yang terjadi saat ini seperti apa Pak? Ya sebenarnya Bu Mira, kita sebagai pendidik ini itu ada suka dukanya, ada suka dan ada dukanya. Ya sukanya itu ya pada saat kita bertemu dengan teman-teman, anak-anak, kemudian kita bisa memberikan contoh yang baik bagi peserta didik kita. Tetapi untuk dukanya Bu Mira itu tentang permasalahan, misalnya kita harus di depan sebagai kepala sekolah itu harus sebagai model, harus memberikan contoh kepada teman-teman guru kita. Jadi kita di situ harus di depan, harus kita memberikan contoh yang terbaik, bagaimana cara pengelolaan sekolah ini, bagaimana cara kita membina teman-teman, itu sepertinya sangat dilema sekali. Yang satu ini sebagai teman, yang satu ini kita menerapkan peraturan yang ada di sekolah ini. Baik, berarti permasalahan yang Bapak hadapi mungkin masalah rekan-rekan sejawat begitu ya Pak ya. Jadi Bapak mengalami dilema etika yang mana yang harus ditegakkan di antara dua hal yang saling benar semua ya Pak ya. Baik, selama ini bagaimana sih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu? Yang pertama itu Bu Mira, kita tadi sebagai kepala sekolah itu tadi sudah memberikan contoh. Kemudian yang kedua kalinya itu kita panggil guru atau teman kerja kita tadi, kita panggil, kita bina, kita berikan dulu nasihat. Artinya itu Bu Mira, bagaimana kinerja dia, mengapa seperti ini, apa permasalahannya, apa penyebabnya kinerjanya ini kok menjadi tidak baik. Kemudian setelah itu nanti ya kita lihat lagi bagaimana kinerja dia yang selanjutnya. Oke baik, jadi dalam mengidentifikasi kasus-kasus itu berarti Bapak melakukan yaitu dengan cara melakukan identifikasi, memanggil guru tersebut, apa yang sebenarnya terjadi begitu ya Pak. Permasalahannya apa? Iya, permasalahannya apa sehingga bisa diambil nanti dalam keputusan yang tepat. Baik, selanjutnya selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sebenarnya itu apa yang Bapak jalankan? Pertama kali itu setelah kita tadi merangkul teman-teman kita tadi, kita rangkul, kita panggil Bu Mira, itu kita berikan pembinaan, ya, pembinaan 1, mungkin nanti pembinaan 2, ya. Kalau nanti dalam pembinaan ini teman-teman kita tadi masih kurang, kinerjanya kurang, itu kita mau tidak mau kita mengambil satu keputusan. Iya. Jadi setelah melalui beberapa langkah, yaitu pertama tadi dari mengambil pertama merangkul teman-teman sejawat, kemudian memberikan pembinaan sampai nanti tiba di surat keputusan begitu ya Pak ya. Baik Pak, ini yang ingin saya ketahui, apa saja sih Pak secara spesifik langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasa saya lakukan. Tadi sudah kita jelaskan tadi. Pertama
itu kita panggil. Kemudian yang keduanya itu nanti kita panggilan kedua Bu Mira, kalau dia masih belum berubah. Yang ketiga kita berikan surat peringatan pertama. Gitu ya Pak ya, baik. Jadi menurut Bapak, apakah hal-hal yang sudah Bapak lakukan itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Sebenarnya itu kalau dia sudah kita berikan peringatan ketiga itu sudah dipanggil inspektorat, itu biasanya akan berjalan dengan baik. Tapi kalau peringatan satu pun biasanya Bu Mira, kalau memang seorang guru itu memiliki kinerja yang baik, dia sudah berubah pada saat kita melakukan pembinaan yang pertama itu. Jadi menurut Bapak langkah-langkah yang diambil itu sudah cukup efektif ya Pak ya? Ya sudah cukup efektif. Oke, baik. Selanjutnya, apakah dalam hal tersebut atau dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut ada tidak tantangan yang mungkin Bapak hadapi? Waduh. Yang membuat Bapak semakin dilema begitu? Iya, kalau seperti itu banyak sekali tantangan-tantangan Bu Mira. Yang pertama itu dimana kita mau ngambil keputusan itu, satu itu sebagai teman kita, sebagai sahabat kita, sebagai saudara kita sudah beberapa tahun bersama di sini. Kemudian yang keduanya itu mau tidak mau, karena kita sudah bina tadi ya, kita harus tegas Bu Mira. Mau tidak mau harus kita berikan surat peringatan yang pertama. Kalau memang dia tidak berubah setelah kita pemanggilan kita tadi, itu hal-hal yang sangat, bagaimana Bu Mira ya, dua sisi ini sama-sama iya, susah saya untuk ininya mengambil suatu keputusannya. Tapi ya hal-hal yang seperti ini ya harus seperti makan buah simalakama seperti itu. Iya, betul sekali ya Pak. Mungkin ya kita juga sendiri tahu ya, di antara di satu sisi mungkin karena Bapak berpikir satu tadi yang Bapak anggap mungkin rekan sejawat, ada perasaan tidak enak di situ dalam mengambil keputusan. Tapi di sisi lain juga ada benarnya, karena peraturan memang harus dijalankan begitu ya Pak ya. Baik Pak. Begini Pak, dalam penyelesaian kasus tersebut, apakah selama ini Bapak memiliki jadwal ataupun prosedur-prosedur tertentu, ataupun menyelesaikan permasalahan langsung di tempat, atau bagaimana itu Pak? Oh, ini biasanya ada yang membantu saya Bu. Ya. Misalnya ada beberapa perpanjangan tangan saya, misalnya seperti ada wakil kepala sekolah. Kemudian juga biasanya saya tidak langsung menyelesaikan di tempat. Itu ya kita juga harus kontrol bagaimana keadaan di sekolah itu. Biasanya saya itu memanggil ke ruangan saya Bu Mira. Nah begitu juga dengan anak Bu Mira. Kalau anak juga seperti itu, karena bukan yang kita itu bukan hanya guru saja, anak-anak juga seperti itu Bu Mira. Jadi anak-anak kalau dia punya permasalahan, kita selesaikan dulu ke guru wali kelasnya. Setelah itu lanjutkan ke BK, baru ke saya. Bagaimana caranya itu Bu Mira? Itu kita panggil dulu peringatan 1, peringatan 2, setelah peringatan 3 ini ya kita panggil orang tuanya bersama diselesaikan di ruangan BK seperti itu. Oke, baik, berarti dalam mengambil keputusan ini tadi atau penyelesaian masalahnya berarti memang secara terjadwal begitu ya Pak ya, tidak langsung menyelesaikan di tempat, tapi melalui perantara dulu atau meminta pendapat dari rekan-rekan yang lain begitu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Dan yang selanjutnya Pak, yang ingin saya tahu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus seperti itu? Ya ada. Terutama kan kita mendengarkan juga itu masukan-masukan dari wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan, kemudian bidang kurikulum, ada juga dari rekan-rekan guru kita seperti guru BK, bagaimana keadaan siswanya, misalnya kita minta pendapat kalau siswa itu kan ke guru-guru BK, apa kendalanya, mengapa siswa ini seperti ini. Jadi kita cari permasalahan siswa itu Bu Mira. Ataukah misalnya nanti ada beberapa guru BK itu kita kunjungan rumah atau home visit gitu. Jadi kita tahu bagaimana permasalahannya.
Nah, setelah kita tahu bagaimana permasalahannya, bagaimana cara penyelesaian masalah itu sebenarnya Bu Mira. Jadi kita apa yang terjadi itu kita bisa jawab seperti itu. Ya betul sekali ya Pak. Jadi memang terkadang kita saat berada di posisi yang sulit pastinya kita membutuhkan masukan dari rekan-rekan yang lain agar bisa mengambil keputusan yang tepat dari permasalahan yang sedang terjadi. Oke Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari setiap pengalaman Bapak selama ini dalam kasus-kasus yang terjadi begitu Pak? Oh, banyak sekali Bu Mira, banyak sekali pembelajaran yang kita dapat, yang sebenarnya itu yang dilakukan oleh Bu Mira juga sebagai guru penggerak itu adalah satu contoh untuk memimpin suatu teman-teman kita di sekolah. Nah, jadi pembelajaran itu ya dari pengalaman-pengalaman kita ini. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan itulah sebagai pembelajaran untuk kita bagaimana kita menghadapi rekan kerja kita, kemudian anak-anak di sekolah ini. Jadi kita harus memberikan contoh yang terbaik ke rekan-rekan kita sebagai model dari kegiatan-kegiatan kita yang ada di sekolah ini. Baik, jadi pengalaman yang Bapak dapatkan dari setiap kasus yang terjadi, yang pertama tadi membuat Bapak lebih baik lagi ke depannya dalam mengambil keputusan dan menjadikan contoh dari setiap permasalahan yang terjadi begitu ya Pak ya. Jadi itu semua sudah saya dapatkan dari hasil wawancara kita kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan informasi yang Bapak berikan. Saya akhiri wawancara ini dengan menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya ucapkan silakan Bapak kalau mau melanjutkan aktivitasnya ya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Sukses Bu Mira ya. Terima kasih Pak.